senang siapa? Allah, karena Al-Quran itu kalamnya Allah. Kalau hadis kalamnya siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah senang kalau dibaca itu senang. Ya jadi Umi tadi kenapa ya gitu ya saya senang terus pokoknya Umi itu datang udah tenang aja kalau nggak datang pasti Umi kasih tahu. Kalau gitu tuh berarti di jalan masih ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ora usah dukui, murojaah. Ya, jadi biasa saja gitu. Enggak ada gopo, yang di itu gopo driver yang gopo sedikit ya. Sudah biasa. Kalau Umi nggak datang pasti dikasih tahu. Tidak datang kenapa? Karena tadi itu banyak urusan Umi di pondok itu banyak. Tadi itu airnya mati, tukang-tukang pada tidak masuk. Sementara pondok itu nggak boleh kan air mati mana segitu 100 lebih itu kan ya airnya mati. Umi cari tukang karena tukangnya yang biasanya ini segitu ya. Terus cari tukang di sana sini pada telepon ya, sampai ini tadi juga belum pasti dapat nanti siang baru bisa. Habis itu ada masalah lagi, ada Bu Risma pengawas tuh mau datang, jadi banyak sekolah harus disiapin, guru siap ya ini doang. Gitu-gitu banyak yang dikerjakan itu banyak nggak nutut makanya ibu buka nanti kasih ngaji ya nggak nutut saya. Kalau kan ini kan nggak tiap hari ya, jadi kan di sini tuh belum tersetting bahwa tiap Rabu pagi harus ke atau pasti kalau nggak ke sana kemana gitu. Jadi koyok kumpul-kumpulan tadi misalnya pusing aku gitu ya. Banyak gitu sih tadi namanya Zahra itu lampau itu mau ke Umi semuanya tuh muaranya ke Umi. Ya jadinya kabeh numpuk-numpuk mulai banyu mati sampai arek tukaran sampai gitu-gitu ya. Ya muaranya tentu saja ada bagian-bagian sendiri tapi nanti ujung-ujungnya itu Umi. Sementara untuk ngaji itu harus dipikir gitu. Jadi bisa ojo dikupui Umi ngare tambah kupu. Datang wis lah tenang aja. Ini bukan ya gitu ya. Ya, tenang. Kenapa tadi saya itu enggak suruh murojaah. Kalau wis murojaah kok agine tenang. Udah guru itu sudah tahu kewajibannya. Jadi murid yang tahu kewajibannya yaitu apa tadi? Murojaah. Jalannya nunggu, bahkan gurunya nggak datang, ini sudah dicatat sebagai orang yang cari ilmu. Itu sudah akhlaknya murid itu memang gini. Salat ya kita jamaah, imamnya nggak datang, terus dicatat murid, terus dicatat sama malaikat ganjaran ya wong jamaah, ganjaran ya wong cari ilmu, meskipun gurunya enggak. Kadang-kadang gurunya datang, tapi kadang-kadang catatan kita nggak ada. Dulu di catatanku boleh oh mau rasa-rasa jadi ternyata gak ono catatan jadi sudah jadi tenang aja nih ngaji itu datang terus apa tadi niat insun apa itikaf di masjid Taubah lillahi taat terus mulai murah ada nggak ada guru siapapun yang ngajar pokoknya kalau kita sudah niat cari ilmu sudah pasti dicatat sebagai pencari ilmu guru juga begitu. Guru kalau kemudian tidak niat mengajar, tidak niat menyampaikan ilmu juga, itu catatannya. Saya udah menjadwal ini, nanti ternyata ada ini, ada itu, saya udah dapat pahala mengajar. Tapi yuk, menurut kok catatannya cok nih, ya catatannya sampai datang lagi. Tapi tolong ojo dikumpuli, kok garai tambah, kok diketabrak barang. Ngoten nggih. Jadi napa wau murojaah pun. Niki hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan kali ini ghufira lahu dzunub wa in kanat mithla zabadil bahri. Dibaca 3 kali. 1, 2, 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan
غفر له ذنوبه وإن كانت مثل dua وقال من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غفر له ذنوبه وإن كانت مثل bahbi. Yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Ini artiin berkata dulu. Wa qala, dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi, dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad, jawabnya sallallahu alaihi wasallam lagi, dan telah bersabda waqala, dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi semoga memberikan rahmat Allah alaihi atas beliau kanjeng Nabi wasallam, dan memberikan salam, dan semoga Allah juga memberikan salam, rahmat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam artinya semoga Allah memberikan apa? Rahmat dan salam. Beliau telah bersabda, man barang siapa qala yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan sekali, zuhir maka diampuni lahu baginya dzunubuhu dosa-dosa kecilnya, wa in kanat meskipun telah ada dosa-dosa itu mitla zabadil bahri seumpama buih di lautan, seumpama buih di lautan, dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu banyak apa dikit? Banyak. Dosa kita lebih banyak lagi dari buih di laut. Banyak dosa kita itu. Enggak mikirnya saya enggak banyak itu jenenge akeh. Soalnya gak terasa nek dosane akeh. Justru itu dosane sing paling gede karena tidak merasa berdosa. Kita gitu, Bu. Kita ke sifat apa tadi? Ujub tadi ya. Ulangi sekarang baca artinya. Sampai mana tadi? Sampai siapa? Kasekah? Oh ya. Ya, silakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, maka dosa kecilnya diampuni, sekalipun dosa-dosa itu seperti buih lautan. Nah, yuk sekarang kita baca yang ikhlas. Ayo, 1, 2, 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga dosa-dosa kecil kita selama di sini diampuni oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Sekali dosa-dosa kecil diampuni meskipun sebanyak apa tadi? Buih di lautan. Kak, judulnya lagu ya. Buih. Lanjut hadis nomor 10. 3, 2, 1. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala idza marral mu'min ala al-maqadir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwara tilkal qubur kullaha wa ghafara liqa'iliha. Enggak tahu yang banyak. Liqa'iliha wa katabalahu alfa alfi
hasanatin wa rafalahu alfa darajatin wa hatta anhu alfi sayyi'atin rawahu Tirmidzi. Enggak ada di situ. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Kita tambahkan ya. Silakan. Ya urut tubuh. 3 2 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim lewat di atas kubur lalu membaca La ilaha illallah wa lahul mulku wa lahul hamdu wa niku wa huwa hayyun walahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullaha iliha hasanatin alfi iya, lumayan ya, untuk lancar. Sekali lagi, tambah lancar. 1, 2, 3. Iliha wa katabalahu alfi wa rafa'alahu alfi wa hatta anhu alfi. Iya, sudah lancar. Ini gongnya bab 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan rahmat Allah alaihi atas baginda, wasallam, dan Allah memberikan keselamatan. Beliau telah bersabda begini, idza marra, ketika melewati, al-mu'minu, seorang yang beriman, harus orang beriman. Kalau orang muslim nggak bisa melakukan ini. Yang melakukan ini hanya orang yang percaya. Maka kita kalau menjadi orang percaya, lakukan ini. Ketika seorang yang percaya atau orang mukmin melewati apa? Alal maqabir, di atas atau melewati kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan, berarti maqabir mufradnya atau tunggalnya itu qabr. Jamaknya maqabir. Berarti lewat di mana kuburan, gitu. Kuburan-kuburan. Lalu seorang yang beriman itu berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk
walahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa qadir. Mengucapkan seperti itu, maka apa yang terjadi? Nawwara, maka Allah menerangi tilkal kubur, kubur-kubur itu. Di kuburan itu ada banyak kuburan-kuburannya. Kuburan itu kullaha, semuanya. Yang kita bacain mungkin satu orang, kita lewat mungkin nggak sampai selesai bacanya, bersambungnya di jalan seterusnya. Tapi kita baca itu, maka Allah menerangi semua kuburan itu yang kita lewatin, kullaha, semuanya. Wa ghafara, dan Allah mengampuni liqa'iliha, kepada yang mengucapkan, kita mengucapkan. Wa kataba, dan Allah mencatat lahu, bagi yang mengucapkan, alfa alfi, sejuta. Apa sejuta? Hasanatin, kebaikan. Tuh, sejuta. Biasanya kan 10 kali, 100 kali, 700 kali. Kalau ini apa? Sejuta. Alfa alfi itu artinya sejuta. Dicatat sejuta kebaikan. Wa rafa'a, dan Allah mengangkat lahu, bagi yang membaca itu, alfa alfi, sejuta apanya? Darajatin, derajat. Diangkat sejuta derajat. Insyaallah. Diangkat sejuta derajat. Wa hatta, dan menghapus anhu, darinya. Menghapus apa? Alfa alfi, sejuta sayyi'atin, keburukan. Dihapus sejuta keburukannya. Kalau yang tadi dosa kecil sebanyak buih lautan, habis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ini versinya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ada yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ada itunya di tengahnya. Coba dibaca artinya sekarang. Siapa? Oh iya. Monggo. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apabila seorang melewati atas lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia maha hidup, tidak akan mati, pada kekuasaan dan kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah menerangi seluruh kubur itu untuk mengampuni pembacanya. Dan mengampuni pembacanya. Menulis baginya sejuta kebaikan, mengangkat baginya sejuta derajat, dan menghapus baginya sejuta kejelekan dari dosa-dosa kecil. Masya Allah. Itulah ilah. Jadi kan nanti macam kalau lewat kuburan. Biasanya kan assalamualaikum ya ahli diyar. Kalau kita sudah ngaji bab ini, kita tahu. Kalau assalamualaikum ya ahli diyar, salam ya untuk kalian para penghuni kubur. Mereka menjawab waalaikumsalam. Berarti ahli kubur itu merespon. Ini menjawab pertanyaan. Tuhanmu kok nyampe? Lu nyampe, buktinya salam saja dijawab. Berarti mereka itu merespon. Apakah ahli kubur melihat kalau kita datengin kuburnya? Melihat apa betul? Melihat. Mendengar apa betul? Mendengar. Kalau tidak melihat, tidak mendengar, mustahil Nabi mengajarkan atau memerintahkan kita untuk memberi salam. Logis apa betul? Andai kemudian misalnya ya, ono barongan, tahu barongan ya? Tahu sih barongan? Ya, berarti bodoh lesson di aku. Barongan, barongan lewat barongan. Kemudian, apakah pernah Nabi perintahkan kalau kalian melewati barongan, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pernah nggak Nabi mengajarkan gitu? Secara khusus tidak. Berarti barongan itu tidak mengandung sesuatu. Nah, Nabi mengajarkan kalau kamu masuk kamar mandi, ucapkan a'udzubillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki, jin perempuan, dan dari yang kotor-kotor, yang jijik-jijik. Mengajarkan itu udah apa? Berarti kamar mandi itu mengandung sesuatu yang jin laki, jin perempuan, yang kotor-kotor, yang najis-najis, yang menjijikkan. Itu perintahnya Nabi. Sekarang, kalau kamu melewati kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ucapkan begitu. Berarti Nabi percaya dan ngajak kita untuk percaya bahwasanya ahli kubur itu bisa mendengar. Kenapa kok iya? Karena Nabi juga perintahkan memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Berarti ahli kubur wajib menjawab salam kita, padahal sudah meninggal. Berarti Nabi percaya bahwasanya orang yang di dalam kubur, ahli kubur itu menjawab salam. Berarti mereka mendengar. Berarti mereka melihat. Berarti mereka merespon. Kalau kita mendoakan, ya Allah, semua yang saya baca hari ini sampaikan pahalanya untuk ahli kubur saya, ayah saya almarhum, ibu saya almarhum. Beliau mendengar apa boten? Mendengar. Merespon apa boten? Merespon. Buktinya tadi Nabi perintahkan kita untuk bersalam dan mereka pasti Niki jelas. Nah, sekarang diperintahkan lagi oleh Nabi, kalau kamu lewat kuburan, kalau kamu menjawab salam, itu manfaatnya untuk dia dan kamu sedikit. Ya gak sedikit ya, didoakan selamat oleh ahli kubur. Kan itu bermanfaat nanti, biar kalau kita ketemu dia, kita udah meninggal kan kita ketemu sama-sama di alam barzakh. Dia kenal kita. Meskipun kita tidak semuanya kenal, kita lewat kuburan samaan, tidak semuanya kita kenal. Lewat kuburan Arjosari tidak semuanya kita kenal, tapi kita titip salam. Saya ada misalkan ada tetangganya Bu Edi, namanya Bu Ali. Bu Edi titip salam ya ke Bu Ali. Besok lagi, Bu Edi jangan lupa titip salam. Ini sama ini ada congkak nanti untuk Bu Ali. Saya nggak kenal Bu Ali. Bu Ali juga nggak kenal saya. Besok lagi, Bu Edi jangan lupa salam ke siapa? Bu Ali. Ini butok buat Bu Ali. Bu Edi ini hari Jumat. Bu Edi ini hari Jumat. Jangan lupa ya salam buat siapa? Setiap hari saya kirim salam. Bu Ali akhirnya penasaran nggak sama saya? Penasaran. Terus Bu Ali jatuh cinta nggak sama saya? Kalau saya ke rumahnya Bu Ali, saya disambut apa enggak? Disambut. Iki sing kayak aku foto, sing kayak aku salam, sama ahli kubur juga begitu. Kita nggak kenal siapa yang dikubur di situ, yang sudah ratusan tahun dikubur di situ. Kita ziarah ke wali-wali, kita bahkan tidak pernah ketemu di komplek makam wali, kan banyak makam-makam tuh sudah ratusan tahun, 1400 Sunan mana Bun? Ampel, yang paling tua itu Maulana Malik Ibrahim, lebih tua lagi Maulana yang Mojokerto Maghribi Jamaluddin Kubro, lebih tua lagi itu tahun 1300 sekian. Sekarang sudah tahun 2020, sekian tahun yang lalu kita kenal, tapi kita percaya bahwa beliau kekasihnya Allah. Lalu kita kirim salam kepada beliau, beliau jawab apa enggak? Jawab. Kalau kita sering mengunjungi beliau lama-lama kenal nggak sama kita? Nanti ketika kita meninggal, kita disambut sama beliau. Oh, iki Umi yo, sing gaine titip foto. Oh, ini Umi ya, yang gaine titip salam sama aku. Ini siapa nih? Ahliku. Jadi kita nanti nggak sendirian. Kalau meninggal dan kita tidak pernah kasih salam kepada ahli kubur, tidak pernah mendoakan, tidak pernah kirim Fatihah, tahunya apa-apa. Ini kirim mati ya, tinggal pada cuek sendiri-sendiri. Karena no reckon, karena kita juga no reckon, mereka juga no reckon. Nah, nyata paham ya? Itu kenapa kok kita tiap ngaji titip doa
ditambahin sama Nabi, bukan cuma assalamualaikum, bukan cuma al-fatihah. Ucapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Lewat kubur, tapi tahlil, baca tahlil. Wahdahu, satu-satunya dia. La syarika, tidak ada sekutu lahu baginya. Lahu baginya, nya siapa ini? Allah. Al-mulku, kerajaan. Lo tulis gitu. Ini kan cek buatan ngantuk. Ngantuk apa buat? Jadi biar jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut yadhil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, silakan. Ini tidak mobil yang lewat kuburan aja saja. Assalamualaikum ya teman-teman. Kita insyaallah bersyukur la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Di mobil. Ada bola syarikat sampai maksudnya di terus dunia meskipun sudah itu sambungannya tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Kita yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa kita tulis biar tahu artinya ternyata biar nanti kita melakukannya. Karena tadi kata-kata Nabi itu tidak mukmin ketika orang yang mukmin atau bersahabat. Jadi kalau orang Islam beda. Mukmin itu satu level lebih tinggi daripada ini orang beriman dia yang ini. Makanya dia pasti dia bisa berdekat. Maka disebut Nabi di awal itu sangat banyak disebut harus la ilaha tidak ada Tuhan illallah selain Allah wahdahu satu-satunya la tidak ada syarikat sekutu lahu baginya ini dulu tidak ada Tuhan selain Allah dia satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya kita mengundang Allah. Kemudian lahu baginya al-mulku kerajaan walahu baginya alhamdulillah segala puji kerajaan Indonesia, kerajaan yang Pak Prabowo, ya Pak Presiden mana itu semua kerajaan. Jadi itu milik siapa? Milik Allah. Karena lah itu miliknya, miliknya. Terus ada anak punya ada akal. Kalau itu berarti nggak Indonesia. Kalau miliknya saja berarti tahu mulku. Pakai dahulu dari isim makrifat dahulu. Nah begini kan berarti sudah tertentu. Kalau awal berarti tidak. Dengan ekspresi kayak
nyambung apa enggak? Oh iya. Udah. Nanti kan udah kalau suaranya itu kan walau dan miliknya akan terus. Ingat kalau ada banyak apa sedikit? Banyak. Kalau pakai apa? Sedikit. Dia menghidupkan. Wah, dia akan selalu sedang terus mematikan. Ini juga begitu. Dia akan menghidupkan. Dia selalu menghidupkan. Dia sedang menghidupkan. Dia terus menghidupkan saya selama saya belum mati. Wayumi dia juga selalu mematikan orang-orang yang sudah mati. Sudah. Dia sedang mematikan atau di dunia mana yang sekarang sudah diambil nyawanya oleh Allah. Dia terus mematikan sampai kiamat terus menerus. Jadi mati itu dia sedang mematikan. Sekarang ada yang sudah dimatikan. Sifat ini itu dia menghidupkan dan dia mematikan. Kita lewat mana tadi? Nyambung apa betul? Bukan jangan sampai pas makan. La ilaha illallah. Wa yuhyi wa yumiitu. Wa minum wa yuhyi wa yumiitu. Seperti itu dulu. Kalau ada ramalan yang dibaca ayat kursi, kalau dibaca ayat kursi. Kecuali kalau mau konten itu atau Allah ada kayaknya ada ayat kursi. Tapi kalau orangnya bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca Allahu la ilaha illallah. Rasulullah tadi itu saya yang cocok. Jadi itu ada mungkin semua orang masih begini dia lihat momennya. Yang mantan bahasa ayat kursi meskipun ayat kursi itu juga apa dari Al-Quran itu orang. Jadi kan terus masuk kalau ayat kursi itu begini. Meskipun jadinya tidak apa-apa kuat, tapi yang kau sudah tahu bahwa kalau materi yang dibaca ya lalu mau menggunakan bisa atau wa'asyiru dari makhluk isinya Al-Quran terkait dengan ini. Dan itu makanya ayat Quran itu ya jadi ya kan begitu ya kayak tadi terus sampai mobil juga cocok minum itu ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sampai mobil Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu lagi orang ini kuburan dia terus menghidupkan dan dia juga terus mematikan. Sedang dia sendiri bahwa dia maha hidup. Mampunya di situ. Allah maha hidup. Layak ini kalimat sifat ini masih dari dia. Bahwa dia pernah. Artinya dia itu maha hidup beneran. Layak dan tidak akan pernah mati. Tidak selalu mati. Tidak terus mati. Tidak selalu mati. Bahwa hayyun nah, itu semua mati ya Allah. Saya juga mau dia hidup. Itu diucapkan ketika kita lewat. Jadi kita sifatnya bertambah kuat. Terus setelah itu di tangannya al-khair segala kebaikan. Ingat kalau ada hal sedikit orangnya baik.
segala puji Allah segala kebaikan. Di tangan Allah segala semua yang lahir dari Allah dari tangannya. Contoh, jarum. Jadi jarum pesek. Tapi karena isi dari Gusti Allah maka di sini lahir banyak. Ini kan apa nih siapa namanya? Ahmad. Ini kan berarti ibu Ahmad. Pak Ahmad nikah sama Rahmat. Yang menikahkan ini atas izin Allah kafir Ahmad yang. Atas izin Allah aku yang dan ini aku apa belum tapi kalau Allah tak masuk tidak aku rapat tapi Gusti Allah belum tidak berarti sudah nikahkan sama Pak Ahmad itu al-khair dari tangan Allah semua kebaikan. Karena jadi kan nikah sama Pak Ahmad mesti banyak. Kalau Ahmad nikah sama saya kenapa? Karena tidak dikendaki saya sama Pak Ahmad bukan Pak Ahmad. Semua yang lahir dari tangan Allah pasti baik. Makanya kita disuruh dengan semua ketetapan Allah. Sekarang Pak Ahmad masih ada sudah meninggal. Meninggalnya Pak Ahmad itu juga dari tangan siapa? Nih, sudah balik cukup dulu waktu kalau tidur ini enak tidur hamilnya jadi kok sih terus apa lagi baru tidur mau salah kunci kita enak kan aku cuma mikir kalau aku jadi dia apa selalu dia diri khair belum khair berarti salah error apa yang error mirip-mirip gitu yang tidak berarti dengan kalimat dia diri namanya bagi orang beriman tidak ada penyesalan. Kenapa tidak ada penyesalan? Dia diri dicontohkan ke diri sendiri dan dengan punya anak dia diri aku merasa nih enak aja Gusti ini kan keren Gusti anak enak punya anak penting hati lebar iman bahwasanya biar dia duwe bojo enak duwe bojo yo enak kan duwe bojo jomblo terus kalau sedih dia menurut orang enak teman nah biar dia kaya kita omongin dari makam tadi wahwa dia ada tulis atas segala sesuatu kodir adalah berpuas semuanya menyebut kepada kebaikan Allah makanya kemudian kalau kita mengucapkan nawarotil kalau kubur maka Allah mencahayai kubur-kubur itu mencahayai pernah semuanya apa yang boleh kita lakukan. Begitu kita Assalamualaikum ya Nabiya. Inna insyaallah la ilaha
illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksud nawarabil kubur, Allah mencahayai semua kubur itu udah semua. Yang tadi sudah selesai baca bahwa ada kulli syai'in qadir, itu nyala tuh. Kemudian setelah nyala gimana? Allah itu menghibur. Tapi kemudian bagi saya tercatat Ghafarali qa'ilah kalimat apa tadi? Kemudian apa lagi? Sejuta kebaikan. Kenapa sejuta kebaikan? Ini semua yang memuji Allah. Semuanya la ilaha illallah. Dan pahalanya gede kalau begitu. Maka saya dosa. Kemudian saya diampuni sejuta. Kalau sholat jamaah satu kali jamaah 27. Satu kali jamaah. Baca ini sejuta. Lalu bedanya 27 sama 1. Derajat itu apa derajat? Kalau pegawai itu ASN itu golongan. Karena dia bekerja sebagai negara, dia langsung naik pangkat 3 golongan langsung ke Allah itu ditambah. Kita sekarang di sini. Surga kita di sini nanti. Semakin tinggi surga berbicara orang semakin baik. Nah, surga kita di sini dan sekarang berbicara. Asalnya sih nggak rusak maksudnya jangan ujung, jangan sombong, jangan meremehkan dan sebagainya, jangan berhibah. Melakukan itu semua nanti pahalanya jadi itu derajat dua, padahal satu derajat itu seperti kita melihat bintang yang terdekat paling enak bintang lebih hilang ini bintang, berarti naiknya terlibat kali. Betapa murahnya Gusti semua orang. Kalau sudah tahu dan semua orang di bawah untuk mengamalkannya tergantung apa? Sama tergantung apa? Kalau bisa kembali itu berarti kalau ingin naikin derajat itu bisa melakukan dan tapi saya tidak apal nih, tidak bawa catatan semuanya ini enggak. Kalau memang Allah menghendaki kita jadi naik derajat, kemudian apa lagi? Allah menghapus baginya sejuta kejelekan. Kejelekan kita apa? Dosa komeh, apalagi aku ini berkorban itu kejelekan. Terus apa lagi? Males omah musuh, kabeh itu males. Apa lagi? Kalau suami, apa ya? Itu kalau suami. Terus apa lagi? Wah, saya tuh senengannya. Ini misal bu, misalnya. Jangan bayang saya nih bunda. Jenengan misalnya. Karena ini jenengan apa? Sejuta kebutuhan yang diambil. Saya kalau berangkat ngaji, uang berbetul. Oh berarti itu berjalan. Terus apa lagi? Nek sengaja, sengaja cengeng ngomong. Itu akhirnya hibah. Itu juga jelek. Itu ada berapa tadi? 1.000. Nah kan itu jadi kita ingin muning itu apa? Kepingin ya. Berarti ilah boleh jadi apa tadi bisa mengamalkan sakit apa dulu kebaikan. Ini nggak semua bu. Kita nggak sadar. Emang bukan betul baik ngomong.
Memang itu memang kita dikehendak Allah, rahmat sama Allah. Kita mau diambil sejuta kehidupan, mau dicatat sejuta kebaikan. Yang kita telah berbuat apa gitu Allah sayang, senang sama kita, jadi dikasih itu, maka dilewatkan kuburan dan dijadikan kita lagi fokus sehingga bisa lewat kuburan kesempatan untuk dapat dengan rumah mana? Rumah di situ banyak. Padahal ini jalan apa? Baru itu ada kuburannya nggak? Tapi dengan lewat rumah. Yang pasar samaan itu ya? Nah, itu kuburan samaan itu ya? Apa sih kok ada praktek? Aku kepingin sejuta. Aku ini jualan, hatiku jualan. Kalau orang dapat nikmat itu saya tuh nggak senang. Saya ini jualan orangnya. Aku sejahatku lewat kuburan. Sengaja nih pakai motor, pakai Assalamualaikum ya Al-Hadiyan. Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Yang di antara Allah wa huwa ala kulli syai'in praktek la ilaha begini maka kita akan melihat kita apa di hati. Jadi di depan kuburan ya begini ya muslim disebut muslimnya kalian wahai penghuni kubur yang muslim, bukan cuma ya Assalamualaikum ya darul muslim. Darul itu kampung muslim. Dan ada gitunya, karena di situ kan komplek umum. Sebaiknya komplek umum tidak campur, tidak seperti muslim itu umum, musik, kalau tapi dia umumnya masuk kalau rumah muslim, itu mendola oleh nama ini. Gimana lagi? Oh iya, itu terkait di sana ya, ya. Nah, dari itu dulu saya praktek ini lewat kalau kita sakit itu ada peringatan kecil, jadi lewat sebelah kan lewat naik niat itu niat kan diberikan sekarang baru lewat gimana dia bertanya silakan tanya iya tapi ya bos tadi kalau kamu heran kalau dia atau kemudian tidak bukan tidak tidak bagus berarti kamu hukuman tidak lewat bisa kali bisa anywhere tapi kalau ini ada itu Assalamualaikum ya mereka nanti ya harus ya ya bu
Oh, yang kuburan sana. Jadi kan berarti kan hilangin dosa berjumlah. Lihat dia masih seluruh masalah oh kan nanti ada rezeki pada itu rezeki ya kalau berapa lima timur itu apa selain berapa yang standar yang anak TK sudah jelas lewat kuburan juga kalau misalnya nah sekarang kalau pulang aja berangkat sekolah biar telat ya biar derajat kita diangkat oleh kalau memang ada di anak-anak ya diajak berhenti dengan baca anak diri. Assalamualaikum. Saya ingat dulu itu juga saya diajarin gitu oleh apa lewat kuburan mungkin assalamualaikum ya ada ya. Terus ujian di SMP apa SD. Nah itu koncoku juga nyawa. Doa masuk kuburan. Assalamualaikum ya dia. Karena kita diajarin sama orang bilang diajarin. Ya. Demikian semoga ini jadi ilmu yang manfaat. Terus sekarang waktunya murojaah. Yuk di murojaah dulu. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Sudah nggak ditanya lagi? Sudah jelas ya? Ya yang hobi lewat apa tadi? Kuburan. Ya sekarang mulai hadis nomor 9 halaman 29 25 ya? Halaman 25 ya? Hadis nomor 9 3, 2, 1 Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabdil bahri. Artinya bareng-bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, maka dosa kecilnya diampuni sekalipun dosa-dosa itu seperti buih. Hadis nomor 11. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'min 'alal maqabir wa qala la ilaha illallah
syai'in qadir. Belum. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwara tilkal qubura kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu alfa alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayo jawab, jangan tuh apabila lalu membaca La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan baginya segala puji. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang pernah mati. Pada kekuasaannya lah segala kebaikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah menerangi seluruh kubur itu dan mengampuni pembacanya, menulis baginya sejuta kebaikan, mengangkat baginya sejuta derajat, dan menghapus baginya sejuta kejelekan dari dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin, ini dari rebut terakhir yang bertanda untuk sholat hajat. Yang nggak punya utang sholat ya, bisa sholat hajat di Jawail mana? Ya, seperti yang udah ada di grup di share di grup ya, di grupnya Puan atau juga sudah ada ya. Waktunya mulai kemarin sore sampai nanti asar. Jadi ini tinggal sedikit waktunya. Tadi kita di pondok sudah melakukan itu tadi malam, dan tadi bagi baca Yasin. Salam qaulan mir rabbil rahimnya 313. Terus jumlah seluruh syariat di bumi ini ada 313. Seluruh rasul di bumi ada 313. Terus sodakohnya dibanyakin karena penolak bala 1 tahun ya. Jadi anak-anak tuker-tukeran jajan. Jadi kalau titik tuker jajan banyak jadi bawa bungkus. Ada yang kerupuk tok siji, ayo ngambil jangan sampai kerupuk. Jadi nanti kalau kerupuk tok penyakit tidak pergi, masih ada penyakit yang lain. Gitu. Ya, panjenengan juga gitu. Tuker-tukeran boleh kalau ada yang ditukar, kalau enggak berarti nanti sama siapa saja. Saudara hari ini saudara sofar Rabu terakhir. Semoga manfaat ya. Rabbi fa'na kayak gitu biasanya apa di sini? Salawat asbil ya. Dan selamat kemerdekaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Anti ghibah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Tambah pelan suaranya. Itu ada di nanti bab selanjutnya, bab 3 tentang keutamaan bismillah yang kita baca barusan. Itu di bab keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Bu Ahmad, semoga istiqomah, babnya bagus. Kirim pahalanya juga untuk Pak
Ahmad. Ya amin Allahumma amin. Matur nuwun ya Bun, rawuhnya semuanya. Sehat, terima kasih selaku ketua panitia ya. Matur nuwun teman-teman semua rawuhnya semoga Allah terima dan terjaga dari segala musibah sepanjang tahun. Amin Allahumma amin. Bariki sehat wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat. Oh ya, lagi 3 2 1. Sama-sama ya. Terima kasih alhamdulillah. Jadi tahu suaminya namanya Bu Ahmad. Pak Ahmad. Sudah Umi matiin.